Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemanakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Bersama gereja sejagat, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kita mengenangkan dan kita merenungkan kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian putranya yang tunggal, yang berani dan taat pada kehendak Bapanya, memberikan tubuhnya sendiri, mencurahkan darahnya sendiri untuk keselamatan setiap kita. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Sejak zaman perjanjian lama, Allah mengikat perjanjian dengan umatnya Israel. Musa membaharui kembali iman umat Israel dengan mereciki setiap umat Israel dengan darah anak domba. Mengingatkan mereka bahwa mereka harus sungguh mentaati segala perintah Tuhan. Karena mereka adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Bangsa pilihan Allah sendiri. Ini dalam perjanjian baru, Allah sendiri mengutus putranya yang tunggal untuk membaharui kembali perjanjian dengan umat manusia yang telah rapuh, yang telah rusak oleh karena kerapuhan dan kelemahan setiap kita. Allah membaharui dan mengikat perjanjian dengan setiap kita
dengan darah anaknya sendiri, yang pada malam perjamuan terakhir memberikan tubuhnya dan menumpahkan darahnya untuk kita. Dan dia berpesan kepada kita sekalian bahwa kita harus selalu merayakan perjamuan Ekaristi sebagai kenangan akan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Ada 3 poin yang boleh saya sharingkan bersama dengan Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian, yang boleh kita refleksikan bersama. Pertama, setiap kita sungguh berharga di mata Tuhan. Kita begitu dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, sehingga Tuhan sendiri berani memberikan tubuhnya, menumpahkan darahnya untuk menebus kita. Karenanya dalam keadaan apapun, dalam setiap situasi sulit yang kita hadapi, mari kita selalu ingat akan kasih Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk menebus kita. Yang kedua, Kristus secara nyata hadir dalam Ekaristi. Karenanya, Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Karena kita merayakannya bersama Tuhan. Tuhan sungguh hadir di sana. Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darahnya sendiri yang akan kita santap. Karenanya kita dituntut dengan penuh iman mempersiapkan diri kita, agar kita pun pantas dan layak menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan dalam keadaan apapun, dalam sesibuk apapun, mari kita selalu menyempatkan diri untuk merayakan Ekaristi. Karena Ekaristi adalah puncak iman kita. Dan yang ketiga, ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, maka Kristus hadir di dalam diri kita. Maka kita diharapkan supaya hidup kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang telah menyantap tubuh dan meminum darahnya, harus serupa dengan Kristus sendiri. Kita harus sungguh mengasihi, mencintai sesama kita. Kita harus siap menjadi altar Kristi, Kristus yang lain, untuk sama saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan bantuan. Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mari kita mensyukuri anugerah rahmat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Warisan iman yang luar biasa. Ekaristi Maha Kudus, di mana kita secara pribadi, secara nyata menyambut tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan mari kita setia mengikuti perayaan Ekaristi dan mempersiapkan batin hati kita agar kita sungguh-sungguh pantas dan layak menyambut tubuh dan darah Kristus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus